Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Rahmanisa, NIM 114180061 dari kelas B mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem penginderaan jauh di berbagai bidang. Yang pertama, pengertian dari penginderaan jauh sendiri. Penginderaan jauh ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data objek, daerah, fenomena melalui analisis dan interpretasi tanpa menyentuh langsung objek tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari penginderaan jauh menggunakan drone. Yang selanjutnya, kelebihan dari penginderaan jauh ini dalam prosesnya, citra menggambarkan objek di permukaan bumi dengan bentuk, wujud, dan letak yang sebenarnya. Gambar yang relatif lengkap, liputan daerah yang luas, dan sifat gambar yang permanen. Citra dapat menggambarkan 3 dimensi yang memungkinkan pengukuran tinggi dan volume. Citra dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Dan citra juga dapat dibuat cepat walaupun objeknya sulit dijangkau. Yang selanjutnya, manfaat dari penginderaan jauh ini yang pertama, dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan. Contohnya itu ada hutan, rawa, dan pegunungan. Yang selanjutnya, dapat menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan aktualnya, mencakup daerah yang luas, gambar relatif lengkap, dan sifat gambar yang permanen. Yang selanjutnya itu dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stereoskop. Gambar 3 dimensi ini sangat menguntungkan karena menyajikan model objek yang jelas, pengukuran lereng dan pengukuran volume memungkinkan pengukuran benda tinggi dan relief yang lebih jelas. Selanjutnya, penginderaan jauh ini juga dapat memvisualisasikan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Selanjutnya, aplikasi penginderaan jauh pada bidang kependudukan dan perencanaan wilayah ini dapat dilihat dari gambar, merupakan contoh dari aplikasi pada bidang ini. Nah, manfaatnya itu pada penginderaan jauh ini dapat memetakan distribusi spasial penduduk untuk meneliti dampak keberadaan manusia dalam lingkungan hidup. Oleh karena ukuran penduduk terlalu kecil, pola distribusinya hanya dapat diinterpretasikan secara tidak langsung, yaitu berdasarkan pola pemukiman penduduk dan bukti lain yang tampak. Pola pemukiman penduduk ini dapat diketahui dengan menginterpretasi bentuk lahan dan penggunaannya. Seperti dilihat dari gambar tersebut bahwa pemukimannya ini terlihat mengeblok pada beberapa sisi. Selanjutnya pada bidang kehutanan. Pada bidang kehutanan berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam memonitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai, sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Nah, pada gambar ini merupakan contoh pemetaan pohon berdasarkan jenis pohonnya. Itu ada pohon pinus, ada pohon dan pohon lain-lainnya. Lanjut pada bidang kelautan. Pada bidang kelautan ini fungsinya dapat mengamati sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak dari 0 sampai 200 meter, mengamati pasang surut dan gelombang laut seperti tinggi, arah, dan frekuensi, mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan, dan melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi seperti Landsat dan spot. Nah, ini merupakan gambar dari mekanisme penginderaan jauh pada bidang kelautan. Selanjutnya, pada bidang penggunaan lahan,
integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contohnya penggunaan lahan untuk usaha pertanian, budidaya, dan permukiman. Nah, ini merupakan contoh penggunaan lahan, aplikasi penginderaan jauh pada bidang penggunaan lahan. Selanjutnya, pada bidang agrikultur, ini dapat memetakan kekeringan lahan pertanian menggunakan metode Thermal Vegetation Index dan mengestimasikan hasil suatu luas ladang. Nah, di sini merupakan suatu contoh peta dari pemetaan kekeringan lahan di suatu pertanian dari bulan ke bulan di tahun yang sama. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.